Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jumpa kembali dalam perkuliahan online di masa pandemi. Kali ini kita akan terangkan pertemuan pertama ya dari mata kuliah elektronika digital. Ya, lanjut. Kontrak pembelajaran yang pertama di masa pandemi ini kita tahu sementara masih dalam aturan pembelajaran jarak jauh kelas online, maka di sini saya akan menerangkan dalam kegiatan sementara ini yang bisa kita lakukan adalah nanti belajar secara mandiri, interaktif, dan tanya jawab. Nah, materi saya berikan dalam bentuk handout yang bisa di-download di OnClass ataupun di gurutenosen.com ataupun yang penjelasan video yang bisa diikuti di channel YouTube saya. Nah, dan juga nanti informasi real time yang familiar yaitu via grup WA. Kemudian juga antisipasi ujian atau tugas dikirim ke saya, maka nanti bisa terdokumentasi dengan baik melalui Google Classroom ya. Sehingga nanti ini saya buatkan juga untuk kelas elektronika digital. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan nilai akhir total itu ada 4 komponen ya, untuk kerja atau presensi, kemudian tugas, mengerjakan tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian pas semester, ujian akhir semester. Di sini masing-masing dari bobot faktor-faktor penyusun total akhir yaitu 10%, 20%, 35%, dan 35% untuk faktor kerja, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian silabus. Jadi dalam satu semester ini, semester sekarang, semester ganjil ya, itu yang akan kita pelajari nanti tentang sistem bilangan, sistem kode, pengkodean atau sandi. Kemudian kita bicara tentang gerbang logika dasar, kemudian aljabar boolean, kemudian sum of product dan product of sum atau max term, min term ya. Kemudian peta Carnot, ya, Carnot ya, peta Carnot, kemudian rangkaian aritmatik, flip-flop, pencacah atau counter ya, kemudian decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Ini sifatnya global, nanti bisa kita tambahkan beberapa materi yang bisa kita harapkan untuk menambah wawasannya. Yang berikutnya referensi, saya kira bebas ya, jadi beberapa referensi yang Anda pakai, misalkan karangan Toji, karangan Malvino, dan sebagainya, banyak sekali ya, silahkan bebas ya. Yang penting membahas tentang materi yang dapat Anda pahami. Kemudian yang pertama, nah kita bicara masalah sistem bilangan. Kenapa kita bicara masalah sistem bilangan ya? Nah, dasar pemikirannya adalah sebenarnya arah yang kita inginkan adalah bagaimana semua pekerjaan kita ya, itu nanti dikerjakan oleh komputer. Komputer itu adalah barang mati, perangkat keras ya, yang terdiri dari penyusun intinya adalah transistor. Nah, padahal kita sehari-hari kan berkecimpung di dalam dunia atau angka yang sudah kita mengerti sejak lahir itu adalah desimal. Desimal ya. Nah, sedangkan perintah yang akan kita berikan ke komputer, ke hardware itu adalah nanti seperti apa yang bisa dimengerti. Nah, maka nanti dikembangkan bilangan
biner ya. Itu nanti dimengerti oleh komputer, oleh transistor. Karena ada dua kondisi kan. Kalau biner itu kan hanya 0 dan 1. Atau kalau elektronikanya adalah switch on, cut off, atau cut on. Cut off itu nanti adalah putus ya. Kalau cut on terhubung. Atau nanti ada bilangan atau ada sinyal tegangan 5 volt atau katakanlah sebagai 1, kemudian 0 volt sebagai 0 ya. Ya, kita masuk ke sistem bilangan. Nah, sistem bilangan awal-awalnya kita akan paham ya. Jadi sistem bilangan desimal karena sudah dikenalkan sejak kita lahir. Nanti kita akan pelajari sistem bilangan biner, yaitu yang dipahami oleh perangkat keras ya. Nah, bilangan biner karena hanya representasinya kan hanya ada dua bilangan, ada dua angka, 0 dan 1. Maka untuk membuat data itu diperlukan banyak deret angka biner ya, sehingga nanti bisa disingkat dalam bentuk angka oktal. Ini bilangan dasarnya 8. Angka desimal atau bilangan desimal itu ada berapa, 16 ya, 16 representasi angkanya ya. Kemudian nanti juga akan dibahas di pertemuan berikutnya sistem bilangan bertanda, karena ada bilangan negatif, ada bilangan positif ya. Kemudian nanti juga ada di bahasan berikutnya adalah sandi atau kode ya. Sandi Gray misalnya, sandi XS3, sandi atau kode ASCII, dan seterusnya. Nah, menginjak yang pertama adalah bilangan desimal. Nah, bilangan dasar ini dikenalkan oleh orang tua kita ya, karena secara mudah misalkan bisa dihitung dengan jari ada 10 ya, 10 bilangan, 10 cacah bilangan. Jadi bilangan dasarnya adalah 10. Kemudian cacah dikit ada 10, yaitu angkanya adalah pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari 0 sampai 9. Di sini cacah bilangannya adalah 10 buah ya. Maka disebut dengan desimal. Nah, misalkan contoh angkanya adalah 100 atau 100 ya. 512 atau 512. 25 ya. Jadi di sini kita paham posisi bobot masing-masing bit angka di sini ya. Nah, kemudian untuk penandanya di sini ada subscript D desimal ya, atau tidak ditulis ya, defaultnya tidak ditulis. Jadi kalau tidak ada subscript atau subscript berarti itu adalah bilangan desimal. Nah, ini contoh 512 itu dapat dirinci. Kita tahu posisi 2 ini adalah 2 kali 10 pangkat 0. Posisi 1 kali 10 pangkat 1, dan posisi 5 adalah 5 kali 10 pangkat 2. Sehingga berikutnya adalah ini nilainya 500, ini 10, ini nilainya adalah 2. Sehingga totalnya atau nilai dari 512 adalah sebenarnya adalah 512 ya. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman, jadi nanti ada bilangan bulat, desimal, bulat, dan pecahan ya. Maka pusatnya adalah di pangkat 0 ini ya. Bilangan dasarnya adalah 10.
Nah, pangkat 0 nanti pangkatnya bisa naik pangkat 1, 10 pangkat 1, pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat sampai N. Kemudian ini ke belakang, ke bawah, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, sampai 10 pangkat min N atau M misalkan. Sehingga di sini di bawahnya bisa kita tahu nilainya ya. Posisi di 10 pangkat 0 adalah 1. 10 pangkat 1, 10. 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 3, 1000. Atau yang pangkat negatif, jadi 10 pangkat min 1 adalah 0,1. 10 pangkat min 2 adalah 0,01. Dan seterusnya ya. Sehingga nanti dalam bentuk rumus ditulisnya adalah misalkan bilangan desimal n sama dengan ini posisi digit ya, ke i dari i0 sampai m-1 kali 10 pangkat i. Ini ada jumlah ya, ada sigma berarti jumlah. Kemudian nanti kalau pecahan berarti nilainya adalah jumlah dari di dari i-nya pangkat i dari i posisi n sampai m-1, nah pangkat kali 10 pangkat i. Nah ini representasi rumusnya ya. Nah sekarang kita bicara masalah bilangan biner. Jadi bilangan biner ini sangat penting dipakai di komputer digital ya, komputer atau hardware perangkat keras, karena yang dipahami oleh perangkat keras itu hanya 0 dan 1, tegangan 5 volt atau 0 volt ya. Kemudian bilangan dasarnya adalah 2, karena hanya ada dua cacah bilangannya, 0 dan 1. Jadi ini hanya bilangan biner itu hanya ada 2, 0 dan 1. Nah, misalkan bilangan binernya 1100, kemudian 1101, 0001. Nah, untuk tanda bilangan biner nanti ada subscript. Subscriptnya adalah B ya, biner ini. Nah, contoh bilangan biner 1101, maka dapat kita jelaskan dimengerti. Di sini posisinya adalah dari yang paling kiri ya, LSB. Jadi ini 1 di sini ya. 1 ini ke sini saya kali bilangan dasarnya kan bilangan dasar biner itu 2. Berarti 2 pangkat 0. Kita mulai dari 0 ya. Kemudian ini 0 kali bilangan dasarnya 2 pangkat 1. Berikutnya ini 1 kali 2 pangkat 2 ya. Kemudian ini 1 di sini tarik kali 2 pangkat 3. Jadi ini ada 1 2 3 4 bit, berarti kita mulai dari pangkat 0 ya. Jadi ini 0 1 pangkat 2 pangkat 3. Jadi pangkat terbesarnya adalah jumlah ini dikurangi 1 ya, karena kita mulai dari 0. Nah, kemudian berikutnya nilainya di sini adalah 1 kali 2 pangkat 3 8. Kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 2 4. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1 0. Ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0 atau 1. Sehingga total akhirnya adalah 13 desimal. Jadi bilangan biner 1101 itu kalau kita hitung, kita konversi ke bilangan desimal, nilainya adalah 13. Sampai di sini paham ya? Nanti kalau tidak paham atau masih ada pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan di grup ataupun di chat komen ya.
Ya itu ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel di sini ya. Jadi kita posisi senternya adalah di 2 pangkat 0 ya. Nah, nanti ini pangkatnya naik positif, jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Kemudian ke belakang pecahannya ya, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, sampai 2 pangkat min n misalkan. Jadi ini kemudian bisa kita tahu bobot posisi senternya adalah 1, posisi 2 pangkat 1 2, di posisi 2 pangkat 2 bobotnya adalah 4, dan 2 pangkat 3 di sini adalah 8. Nah, sebaliknya untuk pangkat negatif di sini 2 pangkat min 1 adalah setengah. 2 pangkat min 2 adalah 0,25, 2 pangkat 3 1/8 ya, atau 0,125, dan seterusnya. Kemudian dituliskan dalam bentuk representasi rumus sama ini ya. Ini kalau untuk yang bilangan biner bulat, ini untuk bilangan biner pecahan. Ya, sampai di sini jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke biner? Contoh misalkan 512 desimal. Bagaimana nilai dalam bentuk bilangan binernya ya. Ini caranya adalah pertama kita tulis bilangan desimalnya 512 ke bilangan biner, berarti pembaginya adalah 2. Ingat ya, kita kan tujuannya adalah bilangan biner. Nah, bilangan biner itu dasar bilangannya adalah 2, sehingga bilangan desimalnya 512 dibagi dengan 2. Nah, ketemunya adalah 256. Kita tulis di bawah di sini ya. Kemudian sisanya berapa? Kita tulis di sini. Sisanya 0. Kita teruskan 256 dibagi 2 lagi ya. Nah, nilainya adalah 128. Sisanya 0. Masih ada nilai ini kan 128 dibagi dengan 2. Nilainya adalah 64. Sisanya adalah 0. Kapan ini berhenti ya? Berhenti itu sampai hanya ada 2 bilangan tadi kan, 0 dan 1. Karena biner ya. Biner itu angkanya hanya ada 0 dan 1. Nah, di sini saya teruskan. Nah, terakhir 64 ya. 64 dibagi 2. Sisa, ketemunya adalah 32, sisanya 0. Kemudian 32 dibagi 2 lagi. Nilainya adalah hasilnya 16, sisanya 0. Kemudian 16 dibagi 2, 8. Masih ada sisa 0. Kemudian 8 dibagi 2, 4 ya. Sisanya 0. Kemudian 4 dibagi 2, 2 hasilnya, sisanya 0 ya. Kemudian, nah ini 2 sekarang dibagi 2. Hasilnya adalah 1, sisanya 0. Nah, dari sini maka kita bisa menyelesaikan, menghasilkan nilai biner ini ya. 1, 0, 0 dari bawah ya. Jadi kita tulis dari bawah ke atas. Nah, sehingga 512 desimal itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, ini hasilnya. Jadi posisi 1 di sini adalah posisi MSB. Disebut juga dengan most significant bit. Jadi ini adalah bit yang
bobotnya tertinggi ya, terbesar bobotnya. Kemudian yang di paling kiri di sini adalah LSB, yaitu least significant bit. Jadi ingat ya, untuk konversi desimal ke biner, pembaginya adalah 2. Kenapa 2? Karena yang diinginkan adalah bilangan biner, berarti pembaginya adalah 2. Ya. Kemudian nanti hasilnya adalah ditulis dari paling bawah ke atas, disusun seperti ini. Ya. Jelas ya. Kemudian berikutnya 60 desimal sama dengan berapa biner? Ya, silakan kalau mau dicoba di atas kertas. Berarti pertama kita tulis berapa? 60. Ya kan, 60 ya. Terus pembaginya berapa? Kita ingat yang diinginkan adalah 2 kan? Biner kan? Biner. Berarti biner itu adalah 2 di sini ya. Pembaginya 2. Sehingga ketemunya 30. Sisa berapa? Sisa 0. 30 dibagi 2 lagi, hasilnya 15. Sisanya berapa? 0. Kemudian 15 dibagi 2, hasilnya 7. Sisanya berapa? Sisanya 1. Kemudian 7 dibagi 2, hasilnya 3. Sisanya berapa? 1. Kemudian 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1. Sehingga 60 desimal ini padanan nilai binernya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi ditulis dari bawah ke atas. Kita tulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Ya. Sampai di sini paham ya? Gampang. Konversinya gampang ya, tinggal dibagi 2 ini kalau biner ya. Ya, lanjut. Berikutnya adalah konversi bilangan biner ke desimal. Jadi binernya misalkan adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0. Sama dengan berapa desimal? Maka kita tahu di teori sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya. Kan ini yang diinginkan desimal. Ini biner. Biner itu bobotnya adalah berapa? Bukan bobot, bilangan dasarnya adalah 2 ya. Nah, berarti posisinya dari LSB di sini 0 kali 2 pangkat 0. 0 di sini ke sini 0 kali 2 pangkat 1. Kenapa ini 1? Karena pangkatnya naik ya dari 0, ini 1, pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi di sini ada sebanyak yang ada di sini ya. Ini 1, 0 ini ada di sini, 0 ini ada di sini, 1 ini ada di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini, sampai yang terakhir 1. Sehingga kita hitung 1 kali 2 pangkat 5, 32. Ditambah 1 kali 2 pangkat 4, 16. Ditambah 1 kali 2 pangkat 3, 8. Ditambah 1 kali 2 pangkat 2, 4. Ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1, 0. Dan ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 60 ya. 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 60. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi bilangan desimal pecahan yang ada komanya ya ke bilangan biner? Maka kita bisa
mengerjakan bagian yang bulat dulu ya, yang 60. Jadi kita kerjakan yang bulat, yang 60 dulu. Nah, kalau yang 60 kan tadi sudah dikerjakan ya. Yaitu 60-nya dibagi dengan ini biner ya, dibagi 2. Hasilnya 30, sisanya 0. Dibagi 2, nilai hasilnya 15, sisanya 0. Dibagi 2, hasilnya adalah 7, sisanya 0. Sisanya 1. Kemudian 7 dibagi 2, 3, sisanya 1. Kemudian 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1 dan sisanya adalah 1. Nah, ini bagian yang 60 yang bulat ya. Jadi ditulis 1 1 1 1 0 0. Ya. Sekarang bagian yang pecahan bagaimana nih? Kira-kira diapakan? Kalau ini kan dibagi ya, dibagi 2. Berarti kalau yang pecahan adalah kalau ini dibagi, pecahan adalah dikalikan ya, kebalikannya. Ya, kita teruskan berikutnya. Ini tadi yang LSB, MSB, saya kira ini bagian yang bulat ya, bulat ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang pecahannya 0,125. Nah, caranya adalah sekarang dikalikan 2. Kalau tadi yang 60 ini dibagi 2, kalau yang 0,125 dikalikan dengan 2. Nilainya adalah 0,25. Perhatikan di sini nilainya adalah 0 ya. Kita tulis 0. Kemudian di belakang koma nilainya adalah 0,25. Kita tulis kembali ke sini ya. 0,25 kali 2. Hasilnya adalah 0,50. Kita tulis yang di depan 0. Di depan koma maksud saya. 0. Kemudian di belakang koma masih 0,5 ya. Kita tulis 0,5. Dikalikan 2 nilainya adalah 1,0. Nah, kita tulis di depan koma nilainya 1. Ini udah selesai ya, udah selesai. Sehingga bagian pecahan desimal tadi 0,125 itu ditulisnya dalam bentuk binarnya adalah 0,001. Nah, ini ya. Sehingga hasil lengkapnya adalah ini. Ini tadi yang bagian 60 ya, 60 ini bagian 0,125. Yang ini kembali lagi, ini sekarang posisi LSB-nya kalau ada pecahannya berarti ini bergeser ya ke sana. Paling di sini. Nah, ini hasil lengkapnya ya. Dari nilai desimal 60,125, nilai binernya adalah 1 1 1 1 0 0,001 ya, binernya. Ya, sampai di sini jelas ya. Jadi kita sudah belajar konversi bilangan desimal ke biner. Desimalnya bisa bilangan bulat ataupun bilangan desimal pecahan. Nah, sekarang kita balik. Ada suatu bilangan biner pecahan dikonversi ke bilangan desimal. Nah, berarti di sini kita posisi bobot bilangan dasarnya pangkat negatif ya. Jadi di sini 0 kali 2 pangkat min 1, kemudian ini 0 yang di sini kali 2 pangkat min 2 dan 1 di sini 1 kali 2 pangkat 3. Kemudian ini semuanya hasilnya dijumlah ya. 2 kali 2 pangkat min 1, 0. Ditambah 2 kali 2 pangkat min 2 hasilnya 0.
ditambah 1 kali 2 pangkat 3, 0,125. Sehingga hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0,125 adalah 0,125. Nah, jadi ini hasil dari konversi bilangan pecahan biner ke desimal dari bilangan pecahan binernya 0,01, desimalnya adalah 0,125. Ya, sampai di sini jelas ya. Lanjut, yang berikutnya adalah kita bicara masalah bilangan oktal. Nah, bilangan oktal itu bilangan dasarnya adalah 8. Bilangan dasarnya ya. Karena apa? Karena cacah bilangannya ada 8. Yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada angka 8 ya. Ingat ya. Jadi angka tertingginya adalah ini 7. Nanti kalau di atas 7 naik 1 lagi berarti 1, 0 ya. Dan seterusnya. Nah, berikutnya contoh bilangan oktal. Misalkan kita tulis 45 subscribe 0. Berarti ini 45 oktal. 55O ada subscribe O, ini berarti 55 oktal, bilangan 55 ya, oktal. Nah, ini sama posisi untuk bobot, jadi bilangan dasarnya 8, oktal kan 8 nih ya. Di posisi tengahnya, senternya ya, 8 pangkat 0 ini nilai 1. 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 2, 64. 8 pangkat 3, 5, 12. Kemudian kalau ada pecahan berarti pangkatnya akan negatif ya. 8 pangkat min 1, 0,125. Kemudian 8 pangkat min 2, 0,015625 dan seterusnya. Jadi nanti rumusnya secara prinsip hampir sama modelnya ya dengan bilangan yang lain ya. Posisinya seperti ini. Ya, ini oktal bulat, ini oktal yang melibatkan pecahan, ada komanya ya. Nah, sekarang kita coba konversi bilangan desimal ke oktal ya. Misalkan bilangan desimalnya adalah 512. Sama dengan berapa oktal? Bilangan oktalnya. Masih ingat? Konversinya adalah yang diinginkan ke bilangan oktal. Ini desimal. Ke oktal. Berarti kalau oktal itu bilangan dasarnya adalah 8. Nah, berarti kita tulis 512 dibagi dengan berapa? 8. Hasilnya adalah 64. Sisanya kita tulis 0. Ini masih bisa dibagi? Masih ya, karena oktal itu nanti sampai muncul angka dari 0 sampai 7 ya. Ini masih 64. Dibagi 8, hasilnya 8. Sisanya 0. 8. Masih bisa dibagi ya, dibagi 8, hasilnya adalah 1. Sisanya 0. Sehingga kita tulis dari bawah ke atas 1, 0, 0, 0. Berarti 512 desimal sesuai atau sama dengan 1, 0, 0, 0 oktal. Di sini yang paling kiri adalah bobot terendah, yang paling kanan adalah bobot tertinggi. Ya. Berikutnya lagi, misalkan ada suatu bilangan 500 desimal. Berapa
nilai bilangan oktalnya. Ingat, yang dituju adalah bilangan oktal. Ini dari bilangan desimal. Berarti bilangan desimalnya dibagi dengan berapa? Bilangan dasarnya adalah oktal itu 8. Nilainya adalah hasilnya adalah 62. Sisanya 4. 62 masih bisa dibagi 8. Hasilnya adalah 7. Sisanya 6. Nah, sudah sampai di sini. Sudah ya, 7 nggak bisa dibagi 8 kan? Karena ini lebih kecil dari 8 ya. Kita stop di sini. Stop. Sehingga hasilnya 7, 6, 4. Jadi kita tulis sama dengan 7, 6, 4 oktal. Ya, sampai di sini paham ya? Kalau paham saya teruskan. Saya teruskan. Sekarang masuk ke bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 16 ya. Jadi bilangan dasarnya 16. Jumlah cacah bilangannya ada 16. Yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada 10 ya. Kita simbolkan dengan A, B, C, D, E, F. Ini semuanya kalau kita hitung atau kita cacah ya ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini setelah 9 itu tidak ada 10. Yaitu nilainya bukan 10 ya, tapi simbolnya adalah A ya, bukan 10. A, B, C, D, E, F. Tertinggi itu adalah F. Nanti kalau mau F dinaikkan lagi ya berarti kembali ke 10. Nah, nilai A di sini simbol A itu sama dengan nilainya dalam bentuk desimal adalah 10. Kalau B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 16. Misalkan bilangan desimal itu F1DAH. Ini H itu heksadesimal ya. 12 DE. Misalkan yang berikutnya F ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan masing-masing bobot ya. Jadi di center atau bobot tengahnya adalah 16 pangkat 0 ya. Jadi di sini pangkat bilangan dasarnya ya 16. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, dan seterusnya. Kalau yang negatif, pangkatnya yang negatif 16 pangkat min 1, 16 pangkat min 2, dan seterusnya. Dan di sini yang di bawah ini adalah bobot nilainya dalam bentuk desimal. Jadi di pusatnya itu nilainya 1. Kalau 16 pangkat 1, 16, 16 pangkat 2, 256, dan seterusnya. Ini pangkatnya positif, naik. Yang pangkatnya negatif, 16 pangkat min 1, 0,0625. 16 pangkat min 2, 0,00360625, dan seterusnya. Nah, ini rumus bentuk umumnya seperti ini. Yang melibatkan pecahan ini, yang ini bilangan bulat heksadesimal. Nah, sekarang kita coba terapkan bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal ya. Ingat, yang kita tuju adalah bilangan heksadesimal. Berarti bilangan desimalnya kita akan bagi dengan berapa? Nah, bilangan dasar heksa ada berapa? 16 kan? Berarti dibagi 16. Nah, hasilnya adalah di sini 5, 12 dibagi 16, 32 ya. Sisanya 0.
32 masih bisa dibagi 16, masih ada 2, sisanya 0. Sehingga 200. Ini di sini sudah stop ya, karena 2 sudah nggak bisa dibagi 16 ya. Hasilnya berarti 512 desimal itu sama dengan 200 heksa. Ini tadi sudah ya. Sudah. Oh, ini yang 500 kita beri contoh ya. Contoh yang lain. 500 desimal ke heksadesimal. Ingat, kita tulis 500 desimal. Pembaginya berapa? Karena ini heksa, berarti 16 ya. 500 dibagi 16, 31. Sisanya 4. 31 masih bisa dibagi 16. Masih bisa ya, hasilnya adalah 1, sisanya 15. Nah, kita tahu 15 itu simbolnya dalam bentuk heksadesimal adalah F ya. Sehingga kita tulis F bukan 15. Berarti nanti hasil nilai akhirnya adalah 1F4 ini ya. 1F4 heksa. Jadi ini posisi LSB, ini MSB. Ya, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita lihat tabel. Ini tabel untuk biner 4 bit ya. Maka nanti bisa disusun dalam bentuk oktal, dalam bentuk heksadesimal ini. Saya kira ini hal yang umum yang mudah. Jadi kalau 10 desimal, binernya adalah 1010, oktalnya 12. Heksanya adalah A. Ya. Kalau 14, bilangan binernya adalah 1110, oktalnya adalah 116, 16 ya, 16. Heksanya adalah E, heksadesimal ya. Ya, saya teruskan. Konversi bilangan biner ke heksa. Konversi bilangan biner ke heksa, caranya bagaimana? Caranya adalah bilangan biner tersebut dikelompokkan per 4 bit dari posisi LSB yang paling kiri ya. Ya, saya lanjutkan. Misalkan contohnya adalah bilangan biner 1000110 sama dengan berapa heksadesimal. Caranya di sini adalah dikelompokkan per 4 bit dari posisi LSB. LSB paling kiri di sini ya. Nah, kita kelompokkan 0011. Atau di sini kita baca dari depan 1100. 1100 itu adalah C ya. C. Nih. 1100 atau 12 ya. C ya. Kemudian 4 bit berikutnya adalah 0001 atau dibaca dari depan 1000 sama dengan kalau dalam bentuk heksa adalah 8. Sehingga konversi bilangan biner 1 0 0 0 1 1 0 0
sama dengan 8C heksadesimal. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi dikelompokkan 44. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dicari padanannya ini dengan bilangan nilainya dalam bentuk desimal. Ini kan nilai dalam bentuk desimalnya adalah C. 12 ya. 12 itu adalah C ya. Kemudian ini padanannya dalam bentuk heksadesimal adalah 8 ya. 8. Berikutnya konversi bilangan heksa ke biner. Sekarang heksa ke biner. Nah, kalau tadi ini adalah biner ke heksa, kita sudah paham. Sekarang dibalik dari heksa ke biner. Heksa ke biner. Nah, caranya adalah satu digit heksa diterjemahkan menjadi 4 bit biner. Kita mulai dari posisi LSB ya. Contoh 1F9. Kita mulai dari 9. 9 itu di sini nilai binernya adalah 1001. Kemudian F bilangan biner itu nilainya adalah 1111. Kemudian 1 bilangan binernya itu adalah 0001. Ini yang 4 bit ya. Jadi 0 di depan ini tidak ada nilainya, tapi kita tulis ya. Karena biar seragam ini 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Nanti penulisan yang lain bisa ditulis lah, bisa ditulis ininya saja ya. Yang nolnya ini di depan misalkan nggak ditulis boleh saja. Tapi kalau mau ditulis seragam, ini semuanya 4 bit, ya ditulis apa adanya seperti ini. Ya, kemudian bagaimana konversi bilangan biner ke oktal? Kalau ke oktal maka kita kelompokkan per bitnya ya, per bit per 3 bit dari posisi LSB. Jadi bilangan oktal biner tadi itu kita bagi-bagi menjadi 3 bit dari posisi LSB. Contoh, bilangan binernya adalah 11111110001. Maka ini kita kelompokkan yang merah ini ya, yang agak pink ini, kemudian ini atau agak coklat ini, coklat muda ini yang biru. Nah, ini sesuai dengan bilangan oktalnya 1, ini sama dengan 7, ini sama dengan 7. Ya, sampai di sini paham ya? Silakan nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang masih bingung, bisa chat di komen ataupun di grup WA. Ya, kemudian yang berikutnya bilangan oktal ke biner. Maka bilangan oktal tadi itu 1 bit oktal dipecah menjadi diterjemahkan ya menjadi 3 bit biner dari posisi LSB ya. Jadi misalkan contoh 563 oktal. Maka 3 ini kita terjemahkan 3 bit biner 011 6 110 ya. Kemudian 5 101. Sehingga nilai akhirnya adalah kita tulis 101110011 bilangan biner. Ya itu ya. Nah, sekarang untuk konversi heksa ke oktal seperti apa? Ya silakan dipikirkan. Anda boleh konversi dengan berbagai cara, mau pakai dengan cara desimal dulu ataupun ya silakan dikembangkan sendiri ya. Ya, berikutnya kita ringkas. Jadi kita sudah belajar bilangan, desimal, biner, oktal,
heksadesimal, kemudian konversi ya, konversi bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal. Kemudian kita sudah bisa bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal ke oktal sudah bisa, bilangan desimal ke heksadesimal. Kemudian juga konversi bilangan biner ke desimal sudah paham, biner ke oktal sudah paham, biner ke heksa sudah paham. Berikutnya oktal ke desimal ya. Oktal ke biner, oktal ke heksadesimal. Kemudian yang terakhir kita sudah terangkan juga konversi bilangan heksadesimal ke desimal, ke oktal, ke biner. Ya. Ini saya kira yang ini kalau belum saya terangkan, saya kira sudah paham karena yang di sini ke sini tahu ya kita posisi bilangan dasarnya kan 16 ya. 16 ini oktal 8 ya dan seterusnya. Ini yang pertama ini saya kira mudahan ya. Heksadesimal ke desimal, oktal ke desimal, biner ke desimal sesuai dengan bilangan dasar ya dan pangkat sesuai dengan posisi digitnya ya. Saya kira itu, kemudian ini untuk latihan bisa Anda kerjakan 1 sampai 8. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.